Musuh terbesar kita adalah pikiran kita sendiri. Musuh itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri kita. Kenapa saya cakap musuh itu pikiran kita? Karena pikiran kita yang gelap, yang negatif, yang sempit, yang tidak mendapat cahaya ilahi, inilah kegelapan ataupun neraka yang membuat hidup kita tersiksa. Musuh itu bukan dari luar. Kalau tidak ada musuh di dalam diri kita, kegelapan di pikiran kita, di batin kita, di jiwa kita, maka apapun kata orang dari luar sana tidak akan menggoreskan, tidak akan mengotori batin kita, tidak akan mengotori pikiran kita. Tetapi kalau di dalam batin kita sudah kotor, ya otomatis kotoran yang di luar mudah terserap oleh pikiran kita. Tapi kalau di diri kita sudah jaga kebersihannya, ya otomatis kotoran dari luar, sebanyak apapun kotoran dari luar, tidak akan mengguriskan kita, tidak akan merosakkan pola pikir kita, tidak mengotori diri kita. Karena kita tahu mana yang kotor dan mana yang bersih, mana yang harus kita ambil dan mana yang harus kita buang. Jadi yang membuat hidup kita selama ini sakit berkepanjangan, berobat sekejap nanti sakit lagi, berobat sekejap nanti sakit lagi. Malah bukan penyakit makin baik, tetapi makin banyak. Kenapa? Kegelapan pikiran. Gelapnya pikiran karena rendahnya kesadaran berpikir. Pikiran kita hanya sadar melihat material duniawi saja, tapi gagal melihat energi, gagal melihat kehadiran ilahi di sebalik segala sesuatu yang terjadi. Inilah kebutaan mata kolbu. Semakin rendah kesadaran berpikir, semakin kuatlah penyakit batin, semakin kotorlah pikiran, semakin banyaklah pikiran-pikiran negatif yang merosakkan sel-sel tubuhnya. Semakin banyaklah kesirikan-kesirikan di pikirannya, maka semakin jelas gelaplah pikirannya. Kegelapan pikiran inilah musuh dalam selimut. Inilah kafir yang maha nyata. Jadi kafir itu bukan agama, tapi kafir itu adalah kegelapan pikiran ataupun ketidaksadaran pikiran. Pikiran yang tidak selaras dengan kesadaran ataupun kehendak hati nurani. Itulah kafir yang nyata. Itulah setan yang nyata. Itulah iblis, dajjal, Fir'aun yang nyata. Supaya kita mengerti, kita ingin membuka minda Anda yang terlalu sempit dengan sampah-sampah duniawi. Orang lain bukan menjadi musuh kita. Lalu mengapa kita sakit-sakit? Sakit sedikit, kita tuduh ini buatan orang, ini gangguan makhluk halus. Iya, benar itu gangguan makhluk halus. Ini sihir, saya pernah disihir. Iya, pernah kita disihir. Kenapa kita pernah disihir? Karena kita pernah menyihir orang di masa lalu. Cuma kita sudah tidak menyadari. Karena apabila kita disihir orang, kita sudah lupa dengan kesalahan kita yang pernah menyihir orang di masa lalu. Lalu kita lihat salah orang, lalu kita marah. Tanpa kita sadari, kita berobat ke sana, berobat ke sini, sudah hilang, sudah sembuh. Tapi pikiran kita menyihir lagi menyihir lagi diri kita, memikirkan lagi, bersangka buruk lagi. Setiap kali sakit, ini mesti buatan orang. Apalagi dia pernah ada bermusuhan dengan orang, ini mesti dibuat orang. Ini mesti dia buat lagi, ini mesti dikirim lagi. Bukankah ini pikiran yang rosak? Bukankah ini pikiran yang mistik? Bukankah ini pikiran yang syirik, yang menduakan Tuhan? Bukankah ini ketidaksadaran pikiran? Bukankah ini neraka kehidupan yang menggelapkan hidup, yang membuat jiwa ataupun batin sakit, buat tubuh kita sakit? Batin yang sakit akan membuat tubuh jasmani kita sakit. Jadi musuh kita bukanlah orang lain. Orang lain itu hanya asbab saja. Sumbernya sudah ada di diri kita. Sarangnya sudah ada di diri kita. Makhluk halusnya sudah ada di diri kita. Sekarang bagaimana kita mengolah diri kita, mengolah pikiran kita, hidup kita tidak akan pernah berubah selagi kita belum berubah mental pikiran kita yang merosakkan hidup kita karena kerosakan mental. Kenapa pikiran merosak mental kita? Karena rosak tauhid kita. Tauhid kita sungsang.
akidah kita tidak murni, akidah kita bengkok, pola pikir kita bengkok keluar, sepatutnya lurus ke dalam. Inilah sumber penyakit yang membuat manusia selalu ketakutan, kecemasan, penuh kekhawatiran. Inilah penyakit batin. Ketika batin kita sakit, pikiran kita sakit, ya otomatis tubuh kita akan sakit. Tak perlu cari obat keluar. Cari saja obatnya ke dalam. Sadari kesilapan diri kita. Sadari kesilapan, kejahilan pikiran kita yang selalu mengkhianati hati nurani, yang selalu menuruti apa kata orang, tapi tidak menuruti, tidak mematuhi apa kata hati nurani kita. Inilah kekafiran diri kita. Inilah ketidaksadaran diri kita yang sering kali mengundang penyakit. Setiap kita sakit, oh ini buatan orang, ini kiriman orang, ini sihir orang. Bukankah ini mental yang rosak? Apapun yang terjadi di kehidupan kita, baik itu penyakit datangnya buatan orang, itu semua karma perbuatan diri kita di masa lalu sudah menjadi sel darah kotor ataupun darah penyakit di diri kita. Sudah menjadi jiwa, menjadi sifat-sifat jahiliyah diri kita. Sebab itu pentingnya kita mengkaji diri, bukan mengkaji agama. Agama kau kaji, Quran kau kaji, tapi kau tak kaji diri kau. Apa yang kau kaji? Kaji diri dulu, baca kitab diri dulu, supaya mengerti membaca kitab Quran sejati diri yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbentuk, tidak berkata-kata. Sibuk membaca Quran, tapi lupa membaca kitab diri. Setiap hari membaca Quran yang tertulis, tetapi lupa membaca Quran yang tidak tertulis. Jangankan membaca, membukanya saja belum. Jadi sekarang apa yang kamu baca? Sibuk, sombong, bangga dengan bacaan ayat-ayat Quran, semua kitab-kitab agama. Tapi pernah tak kita membaca diri kita? Pernah tak kita membaca sel-sel tubuh kita, atom-atom tubuh kita? Pernah tak kita membaca kejahatan kita, sel-sel karma penyakit yang sudah menjadi di darah kotor di diri kita? Pernah tak kita membacanya? Baca itu kitab Quran sejati yang tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas terik matahari. Baca itu. Bukan tak boleh membaca Quran yang tertulis, tapi terlalu banyak membaca tulisan di atas kertas, lupa membaca diri. Akhirnya apa? Sakit. Yang sakit tubuhmu, yang sakit jiwamu, yang sakit pikiranmu. Kenapa? Lupa membaca diri. Lupa membaca perangai-perangai kita yang dulu menyalahi undang-undang. Sibuk melihat kesalahan orang, lupa membaca kesilapan diri. Nah, inilah penyakit, inilah sampah. Inilah energi kotor, kekuatan negatif, energi makhluk halus yang sudah mendarah daging menjadi sel penyakit. Menjadi tulang belulang, menjadi selaput di tubuh kita yang merosakkan organ-organ tubuh kita. Sehingga tak sakit-sakitan selama ini. Manusia sangat tidak mau belajar mengenali jati diri. Tapi mencari ilmu duniawi, wow. Puluhan ribu ringgit, ratusan ribu ringgit, rupiah sanggup modal uang. Tapi untuk mencari tahu ilmu, membongkar kotoran diri, hingga bangkit potensi diri, hingga tahu siapa diri, sangat berkira manusia ini. Kenapa? Manusia tidak adil. Dia tidak adil dengan tubuh jasmani dan tubuh rohaninya. Dia lebih mengutamakan kepentingan tubuh jasmaninya, tetapi mengabaikan kepentingan kebutuhan tubuh rohaninya. Akhirnya tubuh rohaninya sakit-sakitan, ya otomatis tubuh jasmaninya turut sakit. Karena rohani bungkusnya jasmani. Kalau rohaninya di dalam sakit, pasti jasmaninya luarannya sakit. Jadi apapun kita bungkus dengan segala pakaian yang indah jasmani kita, kalau rasa di dalam pasti rosak di pikiran, pasti rosak di perilaku. Kalau kotor di dalam, hatinya kotor, batinnya kotor, jiwanya kotor, pikirannya kotor, pasti kotor cara berpikirnya, pasti kotor perilakunya, pasti melanggar aturan hati nuraninya. Untuk itu kaji diri, temukan guru yang mampu membimbing, membangunkan kesadaran roh kita yang selama ini mati terkubur, dikubur oleh ego, kesombongan, ketidaksadaran pikiran kita. Hanya itulah obat yang mampu menyelamatkan dan menyembuhkan segala penyakit.